Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan di siang hari ini, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap kami. Kami bisa menjalani hari-hari kami bisa bertahan ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kami yakin itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan di siang hari ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus pimpin perenungan firman Tuhan di siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di nama Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, renungan saya berikan judul menjalani hidup yang berkualitas. Usia atau umur kita manusia, saya yakin semuanya sepakat bahwa itu di tangan Tuhan. Usia umur kita ada di tangan Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai berapa tahun, kita tidak tahu. Dan itu kedaulatan Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya sepakat akan hal itu. Kita sering melihat bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan tidak urut. Tidak selalu bapaknya dipanggil terlebih dahulu daripada anaknya. Terkadang anaknya Tuhan panggil terlebih dahulu dibanding bapak atau ibunya. Ada yang sakit-sakitan bertahun-tahun, tapi usianya bisa panjang. Ada yang kelihatannya sehat, bugar, tidak ada persoalan, tapi bisa dalam waktu singkat Tuhan panggil. Itu kenyataan yang kita temui. Itu kenyataan yang kita lihat. Bahwa usia betul, umur betul, itu di tangan Tuhan. Kita nggak bisa menambahkan usia kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan selesai, ya selesai. Tetapi ketika kita bicara bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita mengisi hidup yang Tuhan berikan, nah itu bagian kita. Bagian manusia, apakah hidup yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita akan kita gunakan untuk hal-hal yang berkualitas? Apakah kita akan membuat hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, atau hidup yang asal-asalan, hidup yang sembrono? Itu kita, itu bagian kita. Usia, umur itu di tangan Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup, mau berkualitas atau tidak, itu bagian kita. Bagian kita yang mengisi kehidupan yang Tuhan berikan. Apakah kita mau mengisi dengan kualitas, atau kita akan membiarkan hidup berjalan dan waktu akhirnya habis hilang tanpa kualitas. Oleh karena itu, kita belajar bagaimana supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Yang pertama, supaya hidup kita punya kualitas, kita harus punya perencanaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Yakobus, sebenarnya yang tidak dibenarkan, yang tidak diizinkan, itu bukan tentang punya rencana. Kalau di sini katakan kan ada orang yang mengatakan saya punya rencana ke kota A, di situ akan tinggal setahun berdagang dan mendapatkan untung. Saudara, kita tidak dilarang untuk punya rencana, justru kita harusnya punya rencana. Dalam konteks ini yang dilarang adalah ketika seorang
menyombongkan, congkak dengan rencananya, seolah-olah bahwa dengan rencananya semuanya akan berjalan sesuai yang diinginkan, dan melupakan bahwa ada Tuhan di balik semuanya. Tetapi ayat ini tidak sedang melarang untuk kita punya rencana. Justru sebagai umat-umat Tuhan, kalau kita mau memiliki hidup yang berkualitas, kita harus punya rencana. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita tidak punya rencana, sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Artinya bahwa penting sekali kalau kita mau punya kualitas hidup, kita harus punya perencanaan dalam hidup. Tahun ini apa yang akan kita kerjakan, goal setting di tahun ini apa, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, kita harus punya rencana. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya hidup kita berkualitas, kita harus terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perencanaan kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi supaya kita hidupnya berkualitas bukan hanya punya rencana, tapi kita juga harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita. Artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dan bisa saja rencana kita gagal. Tapi kalau kita yakin pada kedaulatan Tuhan, pada rencana Tuhan, sekalipun rencana kita gagal, kita tidak menjadi terpuruk, kita nggak putus asa, kita nggak kehilangan harapan, karena kita tetap meyakini Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan pasti baik untuk kita. Kadang Tuhan menggagalkan rencana kita untuk memastikan rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena rencana kita ternyata tidak sama dengan rencana Tuhan, itu kenapa rencana kita digagalkan oleh Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita, dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Makanya kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Itu yang kedua, supaya kita hidupnya berkualitas. Yang ketiga, supaya hidup kita berkualitas, tetap melakukan yang terbaik. Tetap lakukan hal yang baik. Jika ada seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi supaya hidup kita berkualitas, lakukan hal yang baik. Hal yang baik itu harus kita lakukan supaya hidup kita berkualitas. Jadi soal kualitas bukan soal panjang atau pendeknya usia kita, bukan lama atau singkatnya umur kita, tapi bagaimana hidup kita mendatangkan, menghasilkan kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Itu kenapa Rasul Paulus menekankan dalam Filipi, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia didesak oleh dua pilihan, apakah harus meninggalkan dunia bersama dengan Tuhan atau tetap ada bersama dengan jemaat Tuhan. Dia mengatakan memang lebih baik ketika dia harus meninggalkan dunia dan bersama dengan Tuhan. Tetapi jauh lebih penting bagi Rasul Paulus saat itu bahwa dia ada di dunia untuk menghasilkan buah, untuk melakukan hal yang baik. Jadi kalau hidup kita mau berkualitas, lakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Lakukan hal yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan. Maka hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Usia kita Tuhan tambahkan, tambah panjang, tambah banyak kebaikan yang kita lakukan. Tuhan semakin dipermuliakan. Kalaupun Tuhan tidak memberikan usia yang panjang seperti orang lain, tapi kalau kita mau melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, hidup yang mungkin tidak sepanjang orang lain, hidup itu menjadi hidup yang berkualitas, menjadi berkat dan akan terus diingat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kenapa? Karena hidupnya berkualitas, karena hidupnya melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Jadi saudara, supaya hidup kita berkualitas, yang pertama, kita harus punya perencanaan. Yang kedua, kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam perencanaan. Yang ketiga, tetap dan terus lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus akan mampukan kami untuk hidup dalam firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berkualitas. Tuhan akan mampukan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudusnya akan pimpin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin.